Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Aziza dengan NIM 2412195 dari kelas PAI 2C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji sedikit pembahasan tentang fardu wudu yang terdapat pada kitab Kasyifatus Saja karangan Syekh Nawawi Al-Bantani halaman 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fid dharaini amin. Faslun furudul wudu'i sitatun. Al-awwalu an-niyatu, ats-tsani ghuslul wajhi, ats-tsalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u masu syai'in min ra'si, al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, as-sadisu at-tartibu. Faslun furudul wudu'i sitatun. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa fardu wudu itu ada 6. Apa itu fardu? Fardu itu wajib, atau fardu juga di dalam konteks ini bisa dikatakan dengan rukun. Rukun adalah perkara yang menyebabkan sahnya suatu pekerjaan. Jadi, apabila salah satu di antara yang 6 tadi tidak dikerjakan, maka tidak sah pekerjaannya, yakni wudunya. Dan apa saja 6 perkara itu? Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama itu ada niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang hanya akan mendapatkan sesuatu yang telah diniatkannya. Jadi, jikalau seseorang itu niatnya baik, maka akan dibalas baik. Begitupun sebaliknya. Jika seseorang itu niatnya buruk, pasti bakal dibalas buruk juga. Niat pada wudhu itu dilaksanakan ketika awal membasuh wajah. Mau kita dari atas dulu, dari tengah dulu, atau dari bawah. Yang penting wajib dibarengi dengan niat. Dan bagaimana niatnya wudhu itu? Seperti yang dikatakan oleh Imam Hisni, bahwasannya niat yang perlu disertakan ketika wudhu itu ada 3. Yang pertama itu niat menghilangkan hadas. Yang kedua, niat agar diperbolehkannya melaksanakan sholat. Dan yang ketiga itu niat fardunya wudhu, yaitu nawaitu raf'al hadasi li istibati sholati fardalillahi ta'ala. Dan yang kedua dari 6 perkara itu ada astani ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Batas yang dibasuh ketika wudhu secara vertikal itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Jikalau secara horizontal itu di antara 2 telinga. Jadi di antara ini loh nih, dari tumbuhnya rambut yang ada di pinggir telinga sini nih kiri sampai tumbuhnya rambut yang ada di pinggir telinga kanan, itu secara horizontal. Dan yang ketiga dari 6 perkara itu ada as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan kanan dan kiri sampai sikut. Bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai sikut? Maksud tidak mempunyai sikut di sini itu bukan dikarenakan patah tangannya, bukan dikarenakan diamputasi atau tidak ada tangannya, bukan. Melainkan tidak mempunyai sikut di sini itu tidak ada sendi-sendi yang ada di sikutnya. Jadi tangannya cuma lurus doang itu. Jadi cara berwudunya itu dengan disamakan dengan orang yang ada sikutnya. Dan yang keempat dari 6 perkara itu ada ar-rabi'u masu syai'in minar ra'si, mengusap sebagian kepala, tegesna rambut, yaitu rambut. Sekalipun hanya sehelai rambut yang dibasuh, itu sudah sah. Yang penting rambut yang kita basuh itu sudah ada pada batas kepala. Jadi harus rambut yang ada di kepala, nggak boleh rambut yang lain.
Jadi yang kelima dari 6 perkara itu ada al-khamisu ghaslul rijlaini ma'al ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Selain daripada kita wajib membasuh kedua kaki sampai mata kaki, kita juga wajib membasuh apa saja yang ada pada kedua kaki tersebut, seperti adanya bulu atau kutil, itu wajib dibasuh tanpa terkecuali. Yang keenam dari 6 perkara itu ada as-sadisu at-tartibu, yaitu tartib. Apa itu tartib? Di dalam kitab yang sama, pasal ke-7 tentang niat dijelaskan bahwasannya at-tartibu alla yuqaddama udwun ala udwin, yang mana tartib itu tidak mendahulukan anggota lain atas anggota lainnya, atau biasa kita istilahkan dengan yang awal diawalkan dan yang akhir diakhirkan. Jadi harus runtut, nggak boleh tuh kaki dulu gitu, kita basuh kaki dulu baru niat, itu nggak boleh. Pokoknya harus runtut sesuai apa yang ada pada kitabnya. Selanjutnya yaitu pembahasan fardu wudu dengan catatan yang singkat.
Baik, mungkin itu sedikit pembahasan tentang fardu wudu. Sekarang kita kupas sedikit kalimat-kalimatnya menurut kaidah nahwunya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudu'i sitatun. Faslun sebagai khobar mubtada mahdzuf, khobar dari mubtada yang dibuang. Mubtada yang dibuangnya yaitu hadza faslun. Furudul wudu'i sitatun. Furudul wudu'i merupakan tarkib idopi yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, dan furudu di sini kedudukannya sebagai mubtada. Setiap mubtada pasti membutuhkan khobar, maka sitatunlah yang menjadi khobarnya. Al-awwalu an-niyatu. Al-awwalu an-niyatu merupakan jumlah ismiyah, jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Al-awwalunya sebagai mubtada dan an-niyatunya sebagai khobarnya. Asani ghuslul wajhi. Asani sebagai mubtada dan ghuslul wajhi merupakan tarkib idopi yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Dan ghuslu di sini merupakan khobar dari asani. As-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. As-salisu merupakan mubtada, ghuslul yadaini merupakan tarkib idopi yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Dan ghuslu di sini merupakan khobar dari as-salisu. Ma'al mirfaqaini. Ma'al mirfaqaini juga ini merupakan tarkib idopi yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Hanya saja mudhofnya berbentuk zorof, yakni zorof makan. Ar-rabi'u masu syai'in min ra'si. Ar-rabi'u di sini sebagai mubtada, masu syai'in min ra'si, masu syai'in sebagai susunan idopah atau tarkib idopi yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Dan masu di sini merupakan khobar dari lafaz ar-rabi'u. Minar ra'si. Minar ra'si merupakan susunan jar majrur yang terdiri dari kalimat huruf dan kalimat isim. Al-khamisu ghusl rijlaini ma'al ka'baini. Al-khamisu di sini merupakan mubtada, ghusl rijlaini merupakan susunan idopah atau tarkib idopi yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Ghusl di sini merupakan khobar dari lafaz al-khamisu. Ma'al ka'baini. Ma'al ka'baini juga merupakan tarkib idopi yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Hanya saja mudhofnya ini berbentuk zorof, yakni zorof makan. As-sadisu at-tartibu. As-sadisu di sini merupakan mubtada dan at-tartibu merupakan khobar dari as-sadisu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan itu datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.